Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimas Arwibimo dari kelas 12 IPA 4. Dan pada video kali ini, saya ingin menunjukkan hasil praktikum saya dalam pembuatan es putar menggunakan sifat koligatif larutan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan penerapan sifat koligatif larutan dalam pembuatan es putar. Sebelumnya, pasti kalian sudah tahu kan apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya, melainkan hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya. Dengan kata lain, apabila ada dua jenis zat yang berbeda tetapi memiliki jumlah konsentrasi zat yang sama, maka zat tersebut memiliki sifat koligatif yang kurang lebih sama. Sifat koligatif larutan ada 4 macam, yaitu perubahan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dalam praktikum kali ini, saya akan menerapkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku atau delta F. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari penurunan titik beku. Sebelumnya, titik beku itu apa sih? Titik beku adalah kondisi di mana suhu pada fase cair dan fase padat adalah sama, sehingga tekanan uap keduanya sama. Penurunan titik beku dirumuskan dengan delta F sama dengan TF0 dikurang TF. Delta F di sini melambangkan penurunan titik beku, TF0 di sini melambangkan titik beku pelarut, dan TF di sini melambangkan titik beku pelarut yang telah dicampurkan oleh zat tertentu atau biasa disebut dengan titik beku larutan. Selain itu, penurunan titik beku juga dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi zat larutnya yang dirumuskan dengan delta F sama dengan M dikali Kf. M di sini adalah molal dari zat terlarutnya dan Kf di sini adalah tetapan titik beku dari pelarut. Dengan kata lain, semakin banyak M atau semakin banyak konsentrasi zat terlarutnya, maka penurunan titik beku akan semakin signifikan. Baik, saya kira sudah cukup dari saya dalam pengenalan tentang sifat koligatif larutan dan juga tentang penurunan titik beku. Selanjutnya bisa disimak ya video praktikum saya. Dan apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan dan bisa ditambahkan. Terima kasih.
Gimana nih teman-teman? Udah ngeliat video yang tadi kan? Susu yang awalnya cair, ketika kita masukkan ke dalam baskom lalu kita putar-putar, bisa loh berubah menjadi es krim. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ketika kita memasukkan es, kita juga memasukkan garam ke baskom tersebut. Dan di sini es berperan sebagai zat pelarut dan garam kristal berperan sebagai zat larut. Dan kita tahu dalam sifat koligatif parutan, apabila ada zat pelarut yang ditambahkan oleh zat larut, maka akan mengalami perubahan. Dan di sini mengalami perubahan dalam penurunan titik bekunya. Titik beku es yang awalnya 0 derajat Celcius mengalami penurunan menjadi kurang dari 0 derajat Celcius, sehingga es tersebut bisa menjadi lebih dingin dan mampu mendinginkan suhu yang ada di dalam kaleng tersebut. Dan selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan kaleng dalam praktikum ini? Kaleng di sini terbuat dari sebuah besi, dan besi adalah benda yang mampu menghantarkan kalor dengan baik. Dengan kata lain, kaleng di sini berperan untuk mentransfer kalor yang ada di luar, yaitu es, ke dalam susu, sehingga perpindahan kalor ini menjadi jauh lebih efisien dibanding menggunakan benda yang lain. Dan selanjutnya, kenapa sih kita harus memutar-mutar dalam pembuatan es putar ini yang cukup melelahkan juga ya? Sebenarnya tujuan dari memutar dalam pembuatan es putar ini adalah untuk memperkecil kristal yang ada dalam susu, sehingga susu dapat memiliki tekstur yang lebih halus layaknya es krim seperti biasanya, sehingga kita pun lebih nikmat dalam menyantapnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah kita mampu menerapkan sifat koligatif parutan dalam pembuatan es krim, terutama dalam pembuatan es putar. Semoga video praktikum ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.